Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan kembali komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan program strategis daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada hari Kamis 22 Mei 2025 di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya. Meski Gubernur Khofifah Indar Parawangsa berhalangan hadir, pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap menyampaikan tanggapan resmi melalui Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Dalam rapat yang dihadiri 76 anggota Dewan tersebut, Emil membacakan jawaban atas pandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah, yaitu Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur tahun 2025-29 dan Pertanggungjawaban APBD 2024. Sobat Lentera, kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Timur dan saat ini juga tengah berlangsung rapat paripurna dengan agenda pembicaraan tingkat 1 atas sejumlah rancangan peraturan daerah strategis. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa tidak nampak hadir dalam rapat paripurna kali ini, namun memberikan mandat kepada Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Dan dalam kesempatan ini, Gubernur memberikan jawaban atas pandangan umum para fraksi terkait dengan pelaksanaan APBD Jawa Timur untuk tahun anggaran 2024. Selain itu, rapat hari ini juga membahas tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Jawa Timur untuk tahun 2025 hingga 2029. Seluruh fraksi memberikan tanggapan maupun pandangan mereka terhadap rancangan tersebut. Dan tidak hanya itu, DPRD juga hari ini melakukan pembicaraan tingkat 1 terhadap dua raperda, yaitu yang pertama adalah perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, serta penyertaan modal pada Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur. Rapat paripurna hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yakni Bapak Blegur Prianggono SH. Berharap bahwa ini menjadi komitmen bersama antara eksekutif dan juga legislatif dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang berkelanjutan. Dan Sobat Lentera, mari kita ikuti bersama-sama rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan 3 orang izin melaksanakan ibadah haji, telah hadir sejumlah 76 orang anggota DPRD. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD masa persidangan 3 tahun 2024-2025 dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan perda tentang pertanggungjawab pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 pada hari ini Kamis 22 Mei 2025 tepat pada pukul 10.40 WIB kami menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Izinkan kami bacakan jawaban Gubernur Jawa Timur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Mengawali sidang hormat ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dengan acara jawaban gubernur atas PQ fraksi DPRD Jawa Timur terhadap rapat RPJMD Jatim 2025-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kami memberikan tanggapan atas PQ fraksi yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2025 yang lalu, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada teman seluruh fraksi beserta jurubicaranya yang secara kritis konstruktif telah menyampaikan pertanyaan masukan baik berupa kritik, saran, himbauan maupun dukungan, dan tentu saja semuanya bermaksud untuk menjadikan pra-perda tersebut menjadi lebih baik sehingga nantinya menjadi sebuah perda yang berkualitas secara teknis dan substantif. Sidang Dewan yang terhormat, yang pertama kami menanggapi pandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai pentingnya menjaga keselarasan RPJMD. Dapat kami sampaikan selaku eksekutif bahwa dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 telah diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN 2025-2029, RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2045, rencana tata ruang wilayah RTRW Jawa Timur 2023-2043, dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLKS. Selain itu, permasalahan dan potensi wilayah di Jatim menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun dokumen, sehingga rencana program dan target pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD mampu menjawab permasalahan dan mewujudkan harapan Jawa Timur 5 tahun ke depan. Hal ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi PDI Perjuangan, PKS, dan P3PSI. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjawab atau menjelaskan pertanyaan, pendapat, saran, tanggapan, dan himbauan atas Raperda Jatim tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini akan disajikan dalam dua dokumen, yaitu satu dokumen ringkasan jawaban gubernur naskah yang saat ini sedang dibacakan, dua dokumen lampiran jawaban gubernur Jawa Timur merupakan satu kesatuan penjelasan yang tidak terpisahkan dari ringkasan jawaban gubernur. Sidang Dewan yang terhormat, secara garis besar izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Satu, pendapatan daerah. Realisasi pendapatan daerah TA 2024 sebesar 35.479 miliar lebih atau 110,32% dari target yang telah ditetapkan sebesar 32.161 miliar lebih. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar 23.454 miliar lebih atau 111,21% dari target yang telah ditetapkan. Pelampauan pendapatan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya optimalisasi pelayanan pengurusan pajak daerah melalui pelaksanaan intensifikasi yang dimulai dari pengimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan dan penetapan besaran pajak yang berhutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pelaksanaannya. Dalam merumuskan proyeksi pendapatan daerah, Pemprov Jatim mengedepankan prinsip bahwa penerimaan daerah harus dihitung secara terukur dan rasional dengan mempertimbangkan tingkat ketercapaian setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur sebagian besar didukung oleh sektor pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor yang merupakan penerimaan pajak langsung serta bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal antara lain tingkat suku bunga kredit perbankan, kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta harga bahan bakar minyak yang juga memberikan pengaruh dominan pada pertumbuhan konsumsi pembelian kendaraan bermotor. Realisasi pendapatan transfer sebesar 11.956 miliar rupiah lebih atau dari target yang telah ditetapkan. Penyaluran pendapatan transfer oleh pemerintah pusat bersifat dinamis dengan memperhatikan penerimaan pendapatan negara
ketentuan dari pemerintah pusat, mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait. Selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat, penggunaan dana transfer untuk sektor-sektor yang mendukung pembangunan daerah seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur diantaranya digunakan untuk mendukung kontribusi dalam penguatan pemenuhan belanja mandatory spending yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Belanja daerah. Sehubungan dengan pertanyaan terkait realisasi belanja daerah Provinsi Jatim, dapat dijelaskan realisasinya di tahun anggaran 2024 sebesar 34.561 miliar lebih atau 96,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 35.949 miliar rupiah. Terkait dengan optimalnya realisasi belanja modal untuk pelayanan publik dan infrastruktur dasar dalam urusan PU dan hubungan, hal itu dikarenakan adanya perbaikan metode pelaksanaan kegiatan serta penyelenggaraan pemilihan penyedia jasa yang lebih selektif sehingga dapat dilakukan efisiensi anggaran dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan sesuai standar yang ada dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pemprov Jatim berupaya menjaga kualitas infrastruktur melalui pemeliharaan rutin yang merupakan belanja barang dan jasa. Untuk mendorong realisasi belanja daerah agar seluruh program pelaksanaan dengan baik, Pemprov Jatim menerapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara periodik terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja perangkat daerah yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaannya yang disertai dengan faktor pendorong dan faktor penghambat serta perumusan rencana tindak lanjut untuk percepatan pada triwulan selanjutnya maupun pada tahun selanjutnya. 3. Sisa lebih pembiayaan anggaran. Silpa 2024 sebesar 4.706 miliar rupiah lebih. Silpa 2024 tersebut akan dialokasikan pada Raperda PAPBD 2025 untuk memenuhi alokasi belanja-belanja yang bersifat prioritas, termasuk di dalamnya yang bersifat wajib atau mandatory spending dan yang telah ditentukan penggunaannya atau firma, serta belanja fungsional pada perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK) BLUD. Sebagai bagian dari komitmen peningkatan tata kelola keuangan daerah, Pemprov terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan penanggulangan keuangan guna memastikan bahwa APBD dikelola secara efisien, efektif, akuntabel, serta berdampak langsung terhadap optimalisasi layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. 4. Kinerja BUMD. Realisasi hasil pengelolaan kaya daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2024 sebesar 471 miliar 687 juta rupiah lebih atau 99,7% dari target yang telah ditetapkan sebesar 473 miliar 110 juta rupiah lebih. Realisasi tersebut merupakan perolehan dividen dari BUMD tahun anggaran 2024. Pemprov menyadari bahwa untuk dapat mengelola BUMD dengan baik diperlukan adanya sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi yang solid antara jajaran komisaris dan direksi supaya tercipta harmonisasi dalam tata kelola perusahaan baik pada induk BUMD maupun anak perusahaannya. Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola tersebut, Pemprov Jatim akan terus melakukan langkah-langkah strategis antara lain 1. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap BUMD guna memastikan keselarasan visi, misi, dan arah kebijakan perusahaan dengan tujuan pembangunan daerah. 2. Mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, sebagai acuan dalam pengelolaan BUMD agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel. 3. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan melalui pembinaan yang lebih intensif. 4. Mendorong penyelesaian persoalan internal secara konstruktif melalui dialog dan mekanisme internal perusahaan agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Pemprov Jatim menyadari bahwa tata kelola yang baik tidak hanya mencakup aspek administratif dan teknis, tapi juga menyangkut integritas moral dari seluruh pelaksana manajemen. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etika, budaya kerja bersih, dan pengawasan yang berbasis risiko akan terus kami dorong agar menjadi bagian dari budaya kelembagaan di seluruh BUMD. Kami percaya bahwa dengan pengawasan yang ketat, pembinaan yang konsisten, dan sinergi antara BUMD,
pemerintah daerah, dan DPRD, maka BUMD di Jatim akan mampu menjadi institusi yang tidak hanya sehat secara keuangan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip integritas dan tata kelola yang baik. 5. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Menanggapi pertanyaan terkait tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas laporan keuangan Pemprov, telah dilakukan beberapa upaya untuk tahun 2024, seperti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala dan kegiatan pemantauan tindak lanjut ke objek pemeriksaan atau pengawasan. Inspektorat selaku aparatur pengawasan intern pemerintah atau KAPI telah melakukan inventarisasi masalah dan rencana solusi atas temuan BPK pada perangkat daerah maupun BUMD dengan melaksanakan upaya peningkatan akuntabilitas tata kelola organisasi melalui pendampingan pelaksanaan manajemen risiko. Inspektorat juga telah melakukan pembinaan pada perangkat daerah, khususnya dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP terintegrasi bekerjasama dengan BPKP. Saudara pimpinan sidang dan sidang dewan yang terhormat, perlu disampaikan bahwa pada ringkasan jawaban eksekutif ini terdapat beberapa pertanyaan, pendapat, saran, tanggapan maupun himbauan yang penjelasannya tidak kami sampaikan secara keseluruhan pada ringkasan ini, namun telah disajikan secara lengkap pada jawaban masing-masing fraksi yang merupakan satu kesatuan penjelasan yang tak terpisahkan dari ringkasan jawaban eksekutif ini. Pandangan umum fraksi-fraksi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025 akan disampaikan tanggapan pada pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2025 atau pada pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025. Raperda Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 secara substansi telah memenuhi aspek yuridis. Namun, pada pelaksanaannya dihadapkan pada dinamika yang kompleks. Demikian pula saat ini dan tahun mendatang. Oleh karena itu kami berharap agar sinergitas dan harmonisasi antara eksekutif dengan legislatif dapat tetap terjaga. Pada rapat paripurna itu disampaikan pula penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan Perda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD dan penyampaian pandangan tentang penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah dan perekonomian rakyat Jawa Timur. Di mana pada pandangan umum ini 9 fraksi menyampaikan berbagai pandangan, tanggapan dan pertanyaan terkait dua rancangan Perda tersebut. Yang kami hormati bahwa sebagaimana nota penjelasan Gubernur Jawa Timur dalam rapat paripurna pada tanggal 19 Mei perihal penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur atas perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD, kami dari fraksi Partai Nasdem menyampaikan
pandangan fraksi setidaknya ada sekitar 7 catatan. Semoga nanti bisa memberikan manfaat, bisa kita kawal bersama sehingga Perda perubahan Perda nomor 8 tahun 2019 ini benar-benar bisa manfaat untuk kita semua. Yang pertama, fraksi Partai Nasdem meminta perubahan Perda BUMD secara keseluruhan disesuaikan terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama PP 54 tahun 2017 dan kebijakan lokal Jawa Timur. Yang kedua, fraksi Partai Nasdem menilai pengaturan baru yang mencakup konsultasi ke DPRD, pelaporan pembentukan anak perusahaan, penugasan BUMD dalam kondisi darurat dan tertentu, transparansi RJP dan RKP, pelaporan kinerja direksi dan komisaris adalah sebagai wujud nyata prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bentuk perwujudan kerjasama kemitraan antara pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, fraksi Partai Nasdem meminta agar perlu diperjelas batasan teknis terkait dengan penugasan BUMD. Keempat, diperlukan mekanisme evaluasi penugasan BUMD secara periodik. Dan yang kelima, perlu ditambahkan sanksi administratif bagi direksi atau dewan pengawas yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. Hal ini mohon menjadi perhatian khusus. Dan yang keenam, dalam rancangan di pasal 19 terkait proses pemilihan anggota dewan pengawas, komisaris dan direksi dilakukan melalui seleksi dan dibentuk panitia seleksi yang anggotanya salah satunya dari unsur DPRD. Terkait satu unsur dari DPRD ini, mohon benar-benar dikaji dasar hukumnya agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam penetapan jabatan dalam struktur organisasi BUMD, dan jangan sampai DPRD melampaui kewenangannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Ketujuh, pemerintah provinsi harus segera menyusun peraturan gubernur paling lambat 6 bulan sejak Perda ditetapkan. Mohon menjadi perhatian dan tanggapan. Dan terakhir, rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, dengan semangat mendorong BUMD yang profesional, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan rakyat Jawa Timur serta menaikkan pendapatan asli daerah, fraksi Partai Nasdem selanjutnya akan memberikan saran dan masukan pada saat pembahasan nanti. Manakala ada kesalahan dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita selalu diberikan petunjuk senantiasa berada di dalam yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang baik ini kami fraksi PKS menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Jawa Timur yang telah menyampaikan nota penjelasan atas Raperda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang badan usaha milik daerah. Raperda ini tidak hanya amanat dan kebutuhan yuridis bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, akan tetapi menjadi kebutuhan penting dan strategis dalam mendukung keberlangsungan pembangunan Jawa Timur, khususnya dalam mengoptimalkan peran-peran sosial dan ekonomi dari badan usaha milik daerah. Rapat Dewan yang terhormat, berdasarkan uraian di atas, fraksi PKS akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap pengajuan Raperda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang badan usaha milik daerah sebagai berikut. Pertama, terhadap ketentuan penyertaan modal berupa barang milik daerah, fraksi menanyakan mengapa pasal 8 ayat 2, ayat 3, ayat 4 Perda Nomor 8 Tahun 2019 yang memuat ketentuan perihal penyertaan modal dan Prof. Jatim yang berupa barang milik daerah di dalam Raperda ini sudah tidak disebutkan lagi. Mohon penjelasan. Yang kedua, berkaitan dengan belum dimasukkannya ketentuan batas waktu modal disetor dan penyesuaian penyertaan modal perseroda terhadap undang-undang perseroan terbatas. Mohon penjelasan. Yang ketiga, berkaitan dengan ketentuan penyertaan modal pada perseroda lain,
fraksi mendukung penambahan pasal 8 ayat 4 Raperda yang memuat ketentuan rincian tujuan penyertaan modal provinsi untuk pembelian saham pada perserodalan. Mohon penjelasan. Yang keempat, berkaitan dengan ketentuan konsultasi DPRD perihal analisis investasi dan rencana bisnis. Fraksi mendukung terobosan usulan penyampaian analisis investasi dan rencana bisnis BUMD kepada DPRD sebagaimana tertera pada pasal 8 ayat 6 Raperda ini. Yang kelima, berkaitan dengan ketentuan laporan BUMD tentang anak perusahaan kepada DPRD, fraksi PKS sangat mendukung terobosan usulan laporan BUMD tentang anak perusahaan kepada DPRD sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 Raperda. Yang keenam, berkaitan dengan ketentuan rencana jangka panjang dan rencana kerja anggaran perusahaan RKAP dan koordinasi dengan DPRD perihal RJP dan RKAP, fraksi berpendapat agar dalam penyusunan pasal agar dilakukan penyesuaian baik redaksional maupun substansi menjadi rencana bisnis dan rencana kerja anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang tertera pada PP nomor 54 tahun 2014 pasal 88 ayat 16 perihal rencana bisnis BUMD dan pasal 89 ayat 1 sampai ayat 4 perihal RKA BUMD. Yang ketujuh, berkaitan dengan ketentuan pengecualian keadaan darurat penugasan BUMD sebagaimana ada penambahan pasal 13 ayat 2 Raperda perihal pengecualian penugasan BUMD yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian dan lapangan atau kegiatan usaha BUMD. Yang kedelapan, berkaitan dengan rekomendasi DPRD dalam panitia seleksi Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD sebagaimana terdapat perubahan pasal 19 ayat 4 Perda nomor 8 tahun 2019 dengan menambahkan unsur panitia seleksi Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi BUMD yakni huruf C 1 orang dari unsur DPRD adalah hal yang perlu dilakukan pengkajian. Yang kesembilan, berkaitan dengan ketentuan 55% dividen dalam penggunaan laba BUMD sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Raperda. Mohon penjelasan. Yang ke-10, berkaitan dengan ketentuan kerjasama BUMD dengan perusahaan asing, fraksi memberi catatan kritis pada penambahan pasal 22B Raperda yang membahas ketentuan tentang kerjasama BUMD. Mohon tanggapan Bu Gubernur. Yang ke-11, berkaitan dengan ketentuan laporan BUMD kepada DPRD sebagaimana tertera pada pasal 22C Raperda yang membahas ketentuan pelaporan BUMD. Dan yang ke-12, berkaitan dengan ketentuan kekhususan usaha berbasis syariah, fraksi sangat mendukung khususnya yang mengatur lembaga jasa keuangan dan atau badan usaha berbasis syariah dalam pasal 24A Raperda. Rapat Dewan yang terhormat, demikian pandangan fraksi PKS terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2019 tentang badan usaha milik daerah. Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya fraksi PKS dapat memahami dan mendukung niat baik pengajuan Raperda dimaksud untuk perbaikan dan optimalisasi kinerja BUMD dan penguatan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan yang lebih optimal dan produktif. Fraksi PKS berharap semoga pembahasan Raperda ini dapat berjalan dan berproses lebih partisipatif dan komprehensif sehingga Raperda ini benar-benar menjadi Raperda yang kredibel, yang implementatif, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Jawa Timur. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhoi setiap langkah kita menuju perbaikan masyarakat Jawa Timur. Amin. Wallahumma fi rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya 22 Mei 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hajah Lili Endarwati ST, Ketua ditandatangani. Dan pada kesempatan itu pula, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak menanggapi bahwa berbagai masukan dari para anggota Dewan itu sangat substansial yang mana akan direbut bersama-sama sehingga menjadi titik temu yang baik pada rancangan perda itu nantinya.
Bagus. Terhadap panjangan fraksi terkait BUMD ini seperti apa menurut pandangan Pak? Raperda BUMD, ya. Masukannya sangat spesifik ya, menyentuh ke hal-hal yang sangat substantif dan krusial. Tentunya semuanya akan dicermati bersama, dirembuk bersama, dibahas bersama dalam mewujudkan mekanisme tata kelola yang tentunya lebih baik, lebih unggul. Definisi lebih unggul tuh bahwa BUMD kita juga beroperasi dalam landscape ya, dalam ekosistem yang mana ada badan usaha lain juga. Jadi mereka harus kompetitif. Ya, artinya kita perlu BUMD yang berintegritas dan kompetitif. Kompetitif artinya profesional. Kompetitif artinya bisa mendapat talenta-talenta yang sama baik atau bahkan lebih baik dari badan usaha lain, terlepas dari ada terminologi milik daerah, milik negara. Mereka harus sama-sama profesional, sama-sama baik. Yang membedakannya di mana? Karena pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah, maka harus memprioritaskan tentunya juga pembangunan yang bermanfaat bagi Jawa Timur. Sobat Lentera, telah berakhir sudah sejumlah rapat penting di rapat paripurna kali ini dengan sejumlah agenda, yakni terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah, kemudian pengelolaan anggaran, serta penguatan badan usaha milik daerah. Melalui Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terbuka terhadap masukan dari legislatif demi perbaikan tata kelola pemerintahan. Dalam rapat yang berlangsung hari ini, Emil juga sempat mengatakan bahwa pihaknya akan terus membuat Jawa Timur bersama dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengintegrasikan program-program yang ada di Jawa Timur dengan program Indonesia Emas tahun 2045. Disinggung pula beberapa hal lain penting lainnya terkait dengan pemberdayaan desa di Jawa Timur, kemudian pengembangan pendidikan, pangan, serta kebijakan investasi, dan juga pemberdayaan masyarakat Jawa Timur. Tentunya ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Jawa Timur untuk bisa melihat provinsinya menjadi lebih baik lagi dan juga mendukung kesejahteraan rakyat, sehingga Jawa Timur nantinya bisa lebih maju, inklusif, dan juga berdaya saing.